Habib Rizik Syihab, nama yang tak asing di telinga masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Ia adalah sosok yang dikenal tegas, keras, dan lantang dalam menyuarakan pendapatnya, terutama yang menyangkut agama dan moralitas umat Islam di Indonesia. Lahir pada 24 Agustus 1965 di Petamburan, Jakarta, Rizik tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Hadrami yang dikenal sebagai keluarga Habib, yakni keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Hasan dan Hussein. Pendidikan agamanya dimulai sejak dini, dan ia dikenal sebagai anak yang tekun serta memiliki kecerdasan luar biasa dalam hal ilmu agama. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Jakarta, Rizik melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri. Ia mendapatkan gelar sarjana dari Universitas King Saud, Arab Saudi, dalam bidang studi Islam dengan predikat cum laude. Kemudian, ia juga menyelesaikan gelar master di University Malaya, Malaysia. Pendidikan ini mengukuhkan posisinya sebagai ulama yang memiliki legitimasi keilmuan dan menjadi dasar dalam perjuangannya di Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, Rizik melihat kondisi sosial politik bangsa yang sedang mengalami perubahan besar pasca lengsernya Orde Baru. Pada tahun 1998, ia mendirikan organisasi Front Pembela Islam sebagai bentuk kepedulian terhadap moralitas umat Islam dan menegakkan syariat Islam di Indonesia. FPI yang awalnya merupakan gerakan sosial dan dakwah, dengan cepat berubah menjadi organisasi yang seringkali berada di garis depan dalam aksi-aksi moralitas dan penolakan terhadap budaya yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam beberapa tahun, FPI dikenal karena melakukan razia tempat hiburan malam, sweeping minuman keras, hingga bentrok dengan kelompok-kelompok yang dianggap liberal atau tidak sejalan dengan pandangan keislaman mereka. Aksi-aksi mereka menuai kontroversi besar, terutama karena dianggap bertindak di luar hukum dan menggunakan kekerasan. Meski begitu, Rizik tetap memiliki pengikut setia yang melihatnya sebagai pejuang kebenaran dan penjaga akidah umat Islam. Hubungan Rizik dengan pemerintah tidak selalu harmonis. Ia kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap sekuler atau merugikan umat Islam. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana FPI secara terbuka menentang banyak kebijakan, termasuk reklamasi Teluk Jakarta, pernyataan Gubernur Ahok yang dianggap menista agama, dan berbagai isu lain yang dinilai menyudutkan umat Islam. Rizik menjadi tokoh sentral dalam Aksi 211, sebuah gerakan besar-besaran umat Islam yang menuntut keadilan atas kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Aksi ini berhasil memobilisasi jutaan orang ke Jakarta dan menjadi kekuatan politik Islam terbesar dalam 2 dekade terakhir. Sejak saat itu, pengaruh Rizik semakin kuat, namun juga semakin banyak pihak yang menganggapnya ancaman bagi kestabilan nasional. Pada 2017, setelah menjadi target berbagai kasus hukum, termasuk tuduhan pornografi yang berkaitan dengan percakapan mesum melalui aplikasi WhatsApp, Rizik memilih meninggalkan Indonesia dan menetap di Arab Saudi. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk menghindari kriminalisasi ulama. Di Arab Saudi, ia tetap aktif melalui media sosial dan jaringan internasionalnya, terus menyampaikan ceramah dan pesan-pesan politik. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai pelarian dan berupaya mengadili Rizik secara hukum. Selama 3 tahun di Arab Saudi, Rizik tetap menjadi tokoh yang diperbincangkan. Pengikutnya di Indonesia tetap setia dan menantikan kepulangannya. Pada November 2020, Rizik akhirnya pulang ke tanah air. Kepulangannya disambut ribuan massa di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, kembalinya Rizik juga menimbulkan kontroversi karena melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ia menggelar acara Maulid Nabi dan pernikahan anaknya di Petamburan yang dihadiri ribuan orang tanpa memperhatikan aturan jarak sosial. Pemerintah kemudian menetapkan Rizik sebagai tersangka atas pelanggaran protokol kesehatan. Tidak hanya itu, ia juga tersangkut kasus penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab di RS Umi Bogor. Pada Juni 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Rizik dalam kasus penyebaran berita bohong tersebut. Vonis ini dianggap sebagian pengikutnya sebagai upaya membungkam perjuangan dakwah. Namun, pada Juli 2022, Rizik dibebaskan bersyarat setelah menjalani sebagian masa tahanannya. Meski telah keluar dari penjara, aktivitas Rizik tetap diawasi, dan ia belum kembali aktif secara terbuka seperti sebelumnya. Ia lebih banyak berkegiatan secara tertutup dan melalui media sosial.
Organisasi FBI sendiri sudah dibubarkan oleh pemerintah sejak akhir 2020 dengan alasan membahayakan keamanan negara dan sering melanggar hukum. Namun, semangat FPI masih hidup melalui berbagai organisasi baru seperti Front Persaudaraan Islam dan jaringan alumni 212. Riziek masih menjadi sosok pemersatu dalam gerakan ini, meskipun tidak lagi secara resmi memimpin organisasi. Dalam kehidupan pribadinya, Riziek mengalami duka mendalam saat istrinya, Syarifah Fatlun binti Fadil bin Yahya, wafat pada akhir 2023. Kepergian istri yang telah menemaninya selama puluhan tahun ini menjadi pukulan berat bagi Riziek. Tak lama kemudian, pada Maret 2024, ia menikah lagi dengan seorang wanita muda bernama Syarifah Mona Hasinah Alaidrus, yang diketahui memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan berasal dari keluarga terpandang. Pernikahan ini dilangsungkan secara tertutup di Sentul, Bogor, dan dikabarkan merupakan permintaan dari anak-anak Riziek agar ayah mereka tidak hidup sendirian. Pernikahan ini juga memunculkan spekulasi publik mengenai arah baru kehidupan pribadi Riziek. Habib Rizik Syihab, setelah keluar dari penjara dan menjalani pembebasan bersyarat, memang tidak langsung tampil secara agresif di panggung politik nasional. Namun, diam-diam, ia dan kelompok di sekitarnya terus merumuskan arah gerak politik ke depan. Langkah-langkah politik Riziek setelah keluar dari penjara bisa dikatakan lebih strategis, tidak sekeras, dan terbuka seperti masa-masa sebelum ia ditahan. Namun, jaringan dan pengaruhnya di kalangan umat Islam, khususnya ex-pendukung 212 dan simpatisan FBI, masih sangat kuat. Riziek menyadari bahwa kekuatan massa umat Islam adalah modal penting dalam menentukan arah politik Indonesia ke depan. Maka, ia mulai membangun konsolidasi melalui pengajian-pengajian tertutup, pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam, hingga menyampaikan pesan politik melalui rekaman ceramah dan media sosial yang disebarkan jaringan loyalisnya. Langkah politik pertama yang cukup mencolok adalah ketika Riziek mulai merapatkan barisan dengan tokoh-tokoh alumni 212 dan persaudaraan alumni 212 yang masih aktif. Meski tidak lagi memimpin secara langsung, Riziek menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan dan sikap organisasi. Ia memberikan restu dan arah kepada kelompok ini dalam menentukan sikap politik menjelang pemilu. Dalam beberapa kesempatan, para tokoh PA 212 menyampaikan bahwa mereka siap menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah dan tidak segan-segan membentuk kekuatan politik baru jika tidak ada partai yang mewakili aspirasi Islam. Isyarat ini diduga datang dari arahan Riziek sendiri, yang kini bermain lebih halus, tapi tetap mengakar kuat di lapisan akar rumput umat. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa Riziek tengah mempertimbangkan mendirikan partai politik Islam yang benar-benar murni memperjuangkan syariat dan nilai-nilai Islam. Partai ini kabarnya tidak hanya akan menghimpun alumni FPI dan simpatisan 211, tapi juga mencoba merangkul tokoh-tokoh Islam dari berbagai latar belakang, termasuk ustadz-ustadz muda populer, aktivis dakwah, hingga mantan politisi partai Islam yang kecewa dengan arah partai lama mereka. Walau belum ada deklarasi resmi, berbagai nama partai seperti Partai Pembela Islam atau Partai Revolusi Islam sempat muncul di media sosial, memunculkan spekulasi bahwa Riziek sedang menguji respons publik terhadap ide tersebut. Namun, langkah ini jelas tidak mudah. Pemerintah masih memantau aktivitas Riziek dan kelompoknya secara ketat. Pembentukan partai politik baru pun harus melalui berbagai tahapan hukum yang kompleks. Jika Riziek benar-benar ingin mendirikan partai, ia harus memainkan strategi politik yang matang dan menghindari pelanggaran hukum yang dapat membuatnya kembali ke dalam pusaran kriminalisasi. Meski demikian, dalam berbagai ceramah dan pernyataan tidak langsungnya, Riziek beberapa kali menyinggung pentingnya umat Islam memiliki representasi politik yang kuat dan tidak hanya menjadi penonton dalam kontestasi kekuasaan. Ia juga mendorong umat untuk tidak hanya memilih berdasarkan popularitas calon, tapi berdasarkan komitmen mereka terhadap perjuangan Islam dan moralitas bangsa. Ia menyatakan bahwa umat Islam harus berani tampil di panggung politik, bukan untuk haus kekuasaan, tapi untuk menegakkan keadilan, memberantas maksiat, dan membawa negara ke arah yang diridhai Allah SWT. Langkah politik lain yang diam-diam dilakukan Riziek adalah menjalin komunikasi dengan beberapa ormas Islam lain yang selama ini tidak selalu sepaham dengannya. Ada indikasi bahwa Riziek mulai membuka diri untuk membentuk aliansi strategis, termasuk dengan kelompok-kelompok yang lebih moderat atau tradisional, seperti Nahdlatul Ulama Garis Muda dan jaringan-jaringan pesantren independen.
Tujuannya adalah membentuk Front Persatuan Umat Islam lintas mazhab dan ormas yang memiliki kekuatan elektoral nyata dalam pemilu. Ini adalah langkah cerdas, mengingat selama ini FPI dan kelompoknya sering dicap eksklusif dan tidak mau bekerja sama dengan kelompok Islam lain. Secara simbolik, Rizik juga menunjukkan bahwa dirinya belum selesai secara politik. Ia masih aktif berdakwah dengan membahas tema-tema yang sangat politis, ketidakadilan ekonomi, hukum yang tajam ke bawah, kriminalisasi ulama, penjajahan gaya baru, hingga bahaya liberalisme. Semua itu adalah narasi lama FPI yang kini dikemas dalam format baru. Lebih halus, lebih naratif, namun tetap membakar semangat basisnya. Ia paham bahwa gerakan politik tidak bisa lagi hanya bersandar pada aksi massa, tapi harus mulai bermain dalam sistem demokrasi formal, termasuk lewat parlemen dan pemilihan presiden. Menjelang pemilu 2024, meski tidak tampil langsung, banyak yang menduga bahwa Rizik punya andil dalam mengarahkan pilihan umat. Beberapa capres bahkan disebut-sebut menjalin komunikasi tidak langsung dengan tokoh-tokoh jaringan Rizik untuk mendapatkan restu moral. Dukungan dari Rizik, meskipun tidak resmi, bisa memengaruhi pilihan jutaan umat Islam yang masih setia pada narasi 212. Dalam dunia politik Indonesia yang sangat cair, kekuatan simbolik seperti ini bisa menentukan hasil akhir dalam pertarungan politik. Dalam berbagai kesempatan, Rizik menyatakan bahwa ia tidak tertarik menjadi presiden atau pejabat publik, namun tidak menutup kemungkinan mendukung partai atau tokoh politik yang mau memperjuangkan agenda umat. Dengan posisi seperti ini, ia lebih memilih menjadi kingmaker daripada kandidat langsung. Strategi ini dinilai lebih aman secara politik dan lebih sesuai dengan posisinya sebagai ulama. Ia bisa mengontrol dari balik layar, membangun narasi, dan mengarahkan dukungan tanpa harus terjebak dalam konflik kepentingan praktis. Secara keseluruhan, langkah politik Habib Rizik hari ini adalah sebuah transisi dari pendekatan jalanan menuju strategi formal dalam sistem demokrasi. Ia belajar dari pengalaman masa lalu, bahwa kekuatan massa tanpa struktur politik hanya akan menghasilkan tekanan sesaat. Kini, ia mencoba membangun struktur itu perlahan dengan konsolidasi yang lebih rapi, komunikasi yang lebih cerdas, dan tetap mengandalkan aura religiusnya sebagai daya tarik utama. Ia tak lagi hanya menjadi tokoh orasi, tapi mulai bermain dalam arena kebijakan. Masa depan politiknya belum jelas, tapi satu hal pasti, Habib Rizik belum selesai, dan ia masih punya rencana besar untuk masa depan umat Islam Indonesia.